Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi'ulah hamda syakirin dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أيها الأحبة أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, di antara perkara yang sangat utama kita berqudwah dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencontoh kepada beliau sallam dalam ibadah salat. Karena ibadah salat adalah merupakan akadu arkanil Islam, termasuk rukun Islam yang paling besar, datang setelah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan beliau sallam memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu tentang at-tuma'ninatu fis shalah. Tuma'ninah dalam salat. Bagaimana kita tuma'ninah di dalam salat? Dan apakah benar atau sah salat seseorang apabila dia tidak tuma'ninah di dalam salat? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di antara kesalahan besar yang terjadi di sebagian orang yang melaksanakan salat, yaitu mereka meninggalkan tuma'ninah dalam salatnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan orang yang tidak tuma'ninah di dalam salatnya termasuk di antara manusia yang paling buruk pencuriannya. Artinya orang yang mencuri dan paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri di dalam salat. Ini mereka yang tidak tuma'ninah. Ini sebagaimana hadis disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Manusia yang paling buruk pencuriannya, ini apabila dia mencuri, maka orang yang paling buruk curiannya adalah alladhi yasriku min salatihi, yaitu orang yang mencuri dari salatnya. Mendengarkan
hadis ini para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salati?" Bagaimana seseorang mencuri dari salatnya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Yaitu dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak pula menyempurnakan sujudnya. Maka di sini Rasulullah SAW menghitung orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, dia telah melakukan pencurian. Dia telah mencuri. Ya. Dan pencuriannya ini lebih berat daripada dia mencuri harta. Karena sekarang dia mencuri di dalam sholatnya. Kenapa jamaah? Karena tuma'ninah adalah ruknun min arkanis shalah. At-tuma'ninah ruknun min arkanis di antara rukun salat. Artinya apa? Apabila rukun ini kita tinggalkan, la yasihhus shalah, maka salat itu tidak sah. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang salah salatnya, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila engkau bangkit mendirikan salat, fakabbir, bertakbirlah, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, dan bacalah sebagian dari Al-Qur'an yang engkau hafal, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam keadaan ruku'. Tsummarfa' hatta ta'dila qa'iman, kemudian bangkitlah dari ruku'mu sampai engkau lurus dalam keadaan berdiri. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah, tenang dalam keadaan sujud. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah dari sujudmu sampai engkau tumakninah dalam keadaan duduk. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha, dan lakukanlah semua ini dalam seluruh salatmu. Yakni tumakninah dalam seluruh salatmu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, lakukan seperti ini. Ya, dengan tumakninah. Allahu Akbar dalam keadaan ruku, tumakninah. Baru mulai membaca zikir ruku. Setelah selesai, baru bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Demikian seterusnya. Sujud dan bangkit dari sujud. Maka para ulama beristimbat dan berdalil dengan hadis ini, yaitu hadis al-musi'u salat, atau orang yang salah salatnya, yang ditegur oleh Rasulullah SAW, kemudian diperintahkan untuk mengulangi salatnya. Ya. Bahwasanya orang yang tidak meluruskan ya punggungnya dalam keadaan ruku dan sujud, artinya dia tidak tumakninah di dalam rukunya dan sujudnya, fa inna salatahu ghairu mujzi'. Bahwasanya salatnya tidak cukup, wa alaihi i'adatuha, wajib baginya untuk mengulangi salatnya. Orang yang tidak tumakninah dalam rukunya, tidak tumakninah dalam sujudnya, wajib baginya untuk mengulangi salatnya. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ya, ulangi salatmu, fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau belum salat. Nah, dalam hal ini juga banyak hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk
melaksanakan salat, menyempurnakannya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita untuk untuk meninggalkan tumakninah. Jangan sampai kita meninggalkan tumakninah. Di antara hadis dalam hal ini, itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atimur ruku'a was sujuda. Sempurnakanlah ruku dan sujud. Atimur ruku'a was sujud. Sempurnakanlah ruku dan sujud. Jadi pada hadis ini Rasulullah SAW sangat menekankan untuk kita memperhatikan agar kita menyempurnakan ruku dan sujud. Karena banyak kaum muslimin salah di dalam sholatnya pada ruku dan sujud ini. Di antara dalil juga yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ali bin Syaiban qala sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamaha bi mu'khiri ainihi rajulan la yuqimu salatahu yakni sulbahu fi ruku' was sujud falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaral muslimin la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Hadis Ali bin Syaiban mengatakan kami pernah salat bersama Rasulullah SAW atau di belakang Rasulullah SAW, lalu beliau yang melihat dari ujung pinggir mata beliau SAW ada seseorang yang tidak meluruskan punggungnya, tidak tegak atau tidak tumakninah dalam ruku dan sujud. Begitu beliau SAW selesai salat, lalu beliau menyampaikan, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan, menegakkan punggungnya, ya. Artinya dia tidak menenangkan punggungnya fir ruku' was sujud, dalam ruku' dan sujud. Fal hadis dalilun ala rukniyati al-qaumah wal jilsah wa tuma'ninah fihima. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dalil tentang bahwasanya termasuk ruku dan sujud, tuma'ninah di dalamnya adalah merupakan min arkanis shalah. Kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya juga dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu wa yanqur fi sujudih wa huwa yusalli. Ada seseorang yang tidak sempurna ruku'nya dan dia yanqur fi sujudih, sujudnya sangat cepat. Ya. Yanqur fi sujudihi wa yusalli, dan dia sedang sholat dengan sujud yang sangat cepat. Sujudnya seperti ayam matok makanan. Faqala law mata hadza ala ma huwa alaihi lamata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu mengatakan, kalau sekiranya lau mata hadza, kalau sekiranya orang ini mati ala ma huwa alaihi, seperti dalam salat keadaannya seperti ini, lamata ala ghairi millati Muhammad sallallahu, maka dia meninggal bukan di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ancaman yang berat, ancaman yang keras. Hendaklah seorang dia takut yang mendapatkan su'ul khatimah berangkat dari
rusak solatnya. Dia tidak memperhatikan tumakninah di dalam solatnya. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, anna Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwasanya sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wala sujudah. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman melihat ada seorang yang tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Falamma qada salatahu qala lahu Hudzaifah ma shallaita. Hudzaifah ibn al-Yaman ketika melihat ada seorang yang tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya, begitu selesai salat, sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan kepada orang tersebut, ma shallaita, engkau belum salat. Qala wa ahsibuhu qala law mutta ala ghairi sunnati Muhammad sallam. Rawi mengatakan, dan aku mengira Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, law mutta ala ghairi sunnati Muhammad sallam. Bila engkau meninggal bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau wa fi riwayatin walau mutta ala ghairil fitrah allati fatara Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Dalam riwayat Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, apabila engkau meninggal, maka engkau meninggal bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis dari sahabat An-Talqin ibnu Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la yanzurullah ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah azza wa jalla tidak melihat kepada salat seseorang yang dia tidak menegakkan punggungnya baina ruku'iha wa sujudiha, di antara ruku'nya dan sujudnya. Jadi banyak sekali hadis yang menekankan tentang kita tumakninah pada ruku dan sujud, seakan-akan salat ini cuma ruku dan sujud saja. Tapi maksudnya, wahai jamaah, banyaknya orang yang salat salah dalam ruku dan sujud. Karena kita dapatkan banyak sekali hadis yang memerintahkan agar kita tumakninah pada ruku dan sujud. Jamaah sekalian, juga hadis Rasulullah SAW, dan ini juga ancaman bagi orang yang tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya. Beliau SAW bersabda, inna ahadakum sesungguhnya seorang dari kalian la yusalli sittina sanah, dia salat 60 tahun, wa ma qubila minhu salatun, dia salat 60 tahun dan tidak diterima darinya satu salat pun. Maka Rasulullah SAW ditanya, bagaimana demikian wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujuduha. Aw la'allahu yutimmu ruku' wala yutimmu sujud. Bisa jadi orang ini dia sempurna ya ruku'nya, tapi dia tidak sempurnakan sujudnya. Wala yutimmu sujud wala yutimmu ruku'. Bisa jadi sempurna sujudnya tapi tidak sempurna ruku'nya. 60 tahun dia salat, tapi karena tidak tumakninah dalam sujud dan ruku'nya, tidak diterima darinya satu salat pun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara hadis dalam hal ini juga dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana ay Rasulullah sallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Lihat di sini ibunda
atau Ummul Mukminin meriwayatkan kita bagaimana ruku sujudnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu. Rasulullah SAW dahulu apabila beliau mengangkat kepalanya, minar ruku, dari ruku, lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Rasulullah tidak melanjutkan ke sujud sampai beliau betul-betul tegak dalam keadaan berdiri. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, dan dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan, beliau tidak sujud kembali sampai beliau betul-betul tegak dalam keadaan duduk. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah beberapa hadis yang sepatutnya untuk kita renungkan agar kita memperbaiki sholat kita, yaitu tumakninah dalam sholat, terutama ketika kita ruku dan sujud. Karena banyak sekali orang yang salah dalam rukunya. Begitu dia ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, langsung dia sujud. Rasulullah dari awal kita sampaikan hadis, orang yang seperti ini adalah pencuri dan orang yang paling buruk pencuriannya karena dia mencuri dalam sholatnya. Maka siapa yang ingin sempurna sholatnya, di antara yang sangat penting dia perhatikan adalah dia perhatikan bagaimana dia tumakninah dalam ruku dan sujudnya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.